Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu faedah, ada satu manfaat daripada kaum salihin, dari para salaf, yaitu dijelaskan dalam kitab Tadhkirun Nas Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, yaitu kebiasaan para salaf adalah membacakan surah Al-Qadar di kepala anak mereka dan membacakan surah Al-Insyirah di dada anak mereka. Hal ini dianjurkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq untuk mendatangkan keberkahan dan manfaat yang besar. Dalam kitab At-Tadhkirul Mustafa juga dianjurkan untuk memegang kepala anak bayi dan membacakan surah Al-Qadar. Kenapa? Karena untuk mendatangkan manfaat yang telah mana disebutkan, bila mana surah ini dibacakan kepada si bayi ini atas izin Allah, ketika anak ini tumbuh besar tidak akan berzina. Adapun konsep-konsep untuk mendidik anak dari kaum soleh, dari kaum Sa'adah Ba'alawi, yaitu memiliki 11 konsep. Yang pertama, memerintahkan kepada istri-istri mereka untuk membacakan ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang kedua, jika pertama kali yang diajarkan kepada putra-putri mereka ketika baru bisa mengucapkan, baru bisa menggunakan kalimat, baru bisa berkata-kata, yaitu diajarkan kepada putra-putri mereka yang baru bisa bicara, yaitu kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku. Yang ketiga, membiasakan kepada anak-anak mereka sejak kecil untuk bangun malam sebelum tiba waktu subuh. Yang keempat, sebelum memasuki bulan-bulan berkah seperti bulan Ramadan, mereka mengumpulkan anak-anak mereka untuk bertanya kepada mereka, apa yang kalian kerjakan di bulan yang berkah ini? Dari amalan membaca Al-Quran, zikir, sedekah, dan hal-hal yang baik lainnya. Yang kelima, mereka mengajari anak-anak mereka niat-niat yang baik, sebagaimana mengajar mereka surah Al-Fatihah. Adapun yang keenam, mereka mengadakan majlis-majlis ilmu yang ada di rumah, berkumpul semua yang ada di rumah, yaitu mengadakan majlis harian, mingguan, yaitu dengan membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab fikih. Adapun ketika setelah majlis ditutup, mereka membaca doa dan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketujuh, ketika putra-putri mereka memasuki usia baligh, mereka memberitahukan bahwasanya dia telah mukhallaf dan ada dua malaikat yang akan mencatat kebaikan dan mencatat keburukan dan menulis ucapan dan perbuatan. Adapun yang kedelapan, mereka tidak menunda pernikahan anak-anak mereka setelah baligh, khawatir terjerumus kepada maksiat. Adapun yang kesembilan, mereka mengajari anak-anak mereka dalam berdoa, memohon kepada Allah dalam setiap keadaan. Maka apabila anaknya ingin sesuatu daripada orang tuanya, orang tua mereka berkata, anakku, ambillah wudu, salatlah 2 rakaat, lalu mintalah kepada Allah agar hajatmu dikabulkan oleh Allah. Lalu ketika si anak telah solat hajat, lalu si orang tua ini akan memberikan apa yang dimau anaknya. Lalu si orang tua ini akan mengatakan, sungguh Allah telah mengabulkan dari doamu. Adapun yang ke-10, yaitu mereka bagi tugas kepada setiap anak-anak mereka. Ada yang pergi ke pasar, ada yang menyapu, ada yang melayani tamu, mengantarkan air, dan lain-lain. Yang terakhir adalah mereka banyak memperhatikan proses belajar anak-anak perempuan mereka dibandingkan anak laki-laki, karena anak-anak perempuan mereka jarang sekali keluar rumah. Ini dia adalah 11 konsep daripada konsep pendidikan untuk anak-anak dari kaum salaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi alim ulama. Mudah-mudahan anak kita bisa mendapatkan keberkahan seperti beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan.